Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita belajar tentang kelompok sosial. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat semuanya. Kemudian mungkin nanti eh, corona ini tidak berkepanjangan sehingga kita bisa bertemu kembali dan atau minta di kelas. Nah, pada waktu ini Pak Cepi akan memberikan materi tentang kelompok sosial atau sosial group dengan standar kompetensi yaitu untuk menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat kultural. Kemudian ada kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Adapun indikator dalam bab ini yang pertama menjelaskan dasar terbentuknya kelompok sosial, dan yang kedua mengklasifikasi kelompok sosial, dan yang ketiga menganalisis contoh kasus keanekaragaman sosial. Nah, kemudian dalam peta konsep kali ini tentang kelompok sosial ini memiliki definisi kelompok sosial, kemudian syarat kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, klasifikasi kelompok sosial, dan yang terakhir adalah konsekuensi kelompok sosial. Pendahuluan, kita selaku manusia ini adalah merupakan makhluk Tuhan memiliki dua pendekatan, itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Apa disebut makhluk individu ini karena merupakan diri sendiri, ya, tidak ada duanya. Pak Jati pun juga demikian. Pak Jati hanya saya sendiri, tidak ada duanya. Pak Jati yang gemuk, kacamata, kulitnya hitam, ini tidak ada duanya. Hanya ada satu, yaitu Pak Jati sendiri. Kemudian Pak Jati itu juga bisa disebut dengan makhluk sosial karena Pak Jati ini tidak bisa hidup sendiri. Pak Jati membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Pak Jati harus mau bergabung dengan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan Jati. Kemudian dalam kehidupan manusia ini memiliki naluri gregariousness. Apa sih gregariousness ini? Ya, gregariousness ini adalah merupakan naluri manusia untuk berkelompok, berkumpul dengan makhluk lain. Itu dikarenakan manusia itu memiliki dua hasrat. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain, dan yang kedua adalah keinginan menjadi satu dengan yang lain. Keinginan menjadi satu dengan yang lain, itu seperti yang Pak Jati jelaskan tadi itu, Pak Jati itu ingin mencapai tujuan tertentu. Misalkan Pak Jati ingin makan, Pak Jati tidak bisa mencukupi kebutuhan Pak Jati itu sendiri atau untuk orang lain. Sebagai contoh, Pak Jati ingin makan nasi. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah Pak Jati harus memiliki beras. Dari mana Pak Jati itu mendapatkan beras? Ya, karena itu perlu kita pikirkan. Untuk memperoleh beras itu, jadi harus membutuhkan orang lain, yaitu petani. Petani menghasilkan padi, dan digiling menjadi beras dan menjadi nasi. Dan nasi itulah menjadi padi. Sementara lauknya yang lain pun juga demikian. Pak Jati tidak bisa memperoleh lauk itu sendiri. Misalkan ayam, ada ikan, itu
Pak Jati tidak bisa memperoleh laut itu sendiri. Sebenarnya itu Pak Jati butuh orang lain, ada yang menjadi peternak ayam, ada yang orang yang mencari ikan atau ikan, kemudian mereka jual untuk dikonsumsi oleh masyarakat langsung Pak Jati. Kemudian yang kedua dari masyarakat itu yaitu ingin menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Pak Jati ingin menjadi satu dengan lingkungan alam ini dikarenakan jadi tidak bisa hidup di alam lain. Di alam ini yang terdapat individu, makhluk-makhluk Tuhan. Oleh karena itu, Pak Jati harus bisa jadi satu dengan lingkungan alam sekitarnya. Misalkan Pak Jati ingin bercocok tanam, ingin mancing, maka itu Jati harus bisa bersatu dengan. Jadi keinginan manusia untuk menjadi satu dengan makhluk lainnya bisa dimanifestasikan dalam bentuk hidup bersama sebagai kesimpulan strategi jadi satu dengan manusia lain, jadi satu dengan lingkungannya. Dikatakan manusia itu tidak bisa hidup sendiri, mereka selalu hidup berkelompok. Jadi seperti apakah perwujudan kehidupan berkelompok tersebut? Ya kita simak materi berikutnya. Menurut Soren Kanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama diterima adanya di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Seperti itu. Jadi ini makin masih anak pada itu wajarnya harus membeli beras yang mereka hasilkan dan mereka pun orang yang memiliki uh, beras atau tabah mereka juga ingin memiliki uang. Setelah mereka memiliki uang, mereka akan membeli bibitnya atau padi untuk ditebar lagi untuk menjadi padi tadi itu dan selain itu uang tersebut akan diberikan untuk memenuhi padi itu merupakan bentuk dengan timbal saya mendapatkan beras dan mereka pun mendapatkan uang dari jadi. Kemudian menurut Paul B. Hutton dan Chester Elham, kelompok sosial merupakan kelompok manusia yang memiliki kesadaran anggotanya saling berinteraksi. Jadi manusia yang sudah hidup berkelompok, sudah menyatu dengan manusia yang lain, tentunya mereka itu sadar bahwa dirinya itu adalah bagian dari mereka. Nah, di dalam kelompok manusia itu selalu berinteraksi, selalu untuk satu dengan yang lain. Mereka selalu berhubungan satu dengan yang lain. Gunanya itu apa berinteraksi? Berinteraksi gunanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian menurut Hendro Puspito, kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata, teratur dan tetap dari individu yang melaksanakan peran-perannya sebagai secara berkaitan dengan mencapai tujuan bersama. Nah, seperti tadi terjadi katakan, tadi kan butuh nasi, nasi. Nah, itu Pak Jati itu membutuhkan individu-individu yang memiliki peran masing-masing. Pak Jati memiliki peran sebagai konsumsi, orang yang mengkonsumsi nasi tadi itu. Dan Pak Jati memberi beras pada orang yang beras tadi itu. Peran mereka adalah suatu petani. Pak Jati dengan para petani itu adalah
memiliki peran masing-masing. Selain itu juga Pak Jati di sekolah juga memiliki peran sebagai guru, dan kalian semuanya ini adalah memiliki juga memiliki peran juga sebagai siswa. Namun siswa kali ini belajar di melalui daring. Dalam kelompok sosial ini adalah merupakan suatu kumpulan individu yang nyata. Yang nyata itu bagaimana? Yang nyata itu adalah bisa kita lihat, saya tahu ada orangnya, nyata, bisa kita pegang, bisa kita dengar suaranya, nyata. Kemudian teratur. Teratur itu adalah merupakan bentuk konsentrasi dari kelompok, karena kelompok itu kalau ada aturan pasti akan menuruti aturan tersebut. Tentunya aturan tersebut akan dilaksanakan bersama-sama ini supaya teratur. Dikatakan teratur ini karena ada tata tertib atau perintah. Kenapa? Orang yang hidup teratur itu tentunya ada suatu paksaan, ada sesuatu yang dipaksakan sehingga mereka bisa hidup teratur. Kemudian merupakan kumpulan yang tetap. Katakan kumpulan yang tetap itu adalah setiap harinya itu selalu ada. Ya, seperti kelompok sosial terkecil itu adalah keluarga. Jadi tetap susunannya tetap, orang pun juga tetap. Susunannya terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Kemudian individunya itu adalah ayah, ada ibu, dan anak. Ya, dari sosial media kita. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan, bisa chat Pak Jat ini. Mungkin bisa dipertanyakan atau WA-nya chat free aja nanti ya. Kemudian saya lanjutkan untuk syarat-syarat kelompok sosial. Ini menurut Serius Kanto menyebutkan syarat-syarat kelompok sosial ini adalah adanya kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok. Dan seperti tadi yang Pak Jati katakan bahwa syaratnya kelompok itu adalah anggotanya sadar bahwa dirinya itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar hubungan timbal balik. Jadi ada suatu aksi dan reaksi. Jadi ada yang ngomong, ada yang mendengar. Itu pula Pak Jati seperti ini. Dalam pembelajaran Pak Jati selama guru, kalian sebagai siswa pun juga demikian, memerhatikan Pak Jati, memahami pelajarannya, bagaimana. Itu adalah merupakan bentuk hubungan timbal balik. Kemudian syaratnya yang ketiga adalah adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, seperti kita memiliki apa yang sama, kepercayaan sama, ya ada kesejahteraan yang sama, dan lain sebagainya. Selain itu juga memiliki faktor pengikat kepentingan bersama. Ya, seperti kalian semuanya ini adalah merupakan suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Kalian bisa dikatakan kelompok karena kalian sebagai anggota kelas 10, ya, kelas 10. Kalian sebagai anggota kelas 10 ini tentunya memiliki kepentingan bersama, yaitu apa kepentingannya dalam sebuah kelompok yang kalian ikuti ini, ya. Kalian ingin menimba ilmu secara bersama-sama. Kalian ingin pintar, kalian ingin mendapatkan wawasan yang lebih dari sekolahan ini. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu struktur dan norma. Struktur Anda
pernah tentunya Anda pernah ada di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada struktur seperti ada ketua kelas, bendahara, sekretaris, anggota. Itu adalah merupakan bentuk struktur. Kemudian norma. Norma itu adalah merupakan sebuah aturan atau tata tertib atau kaidah di mana aturan tersebut atau norma tersebut harus dilaksanakan sama untuk dipatuhi. Gunanya itu apa norma tadi itu? Norma itu digunakan untuk mewujudkan masyarakat hidup yang tertib. Kemudian syarat yang kedua adalah bersistem dan berproses. Di dalam sebuah kelompok itu merupakan kumpulan dari beberapa unsur. Jadi individu-individu ini adalah merupakan unsurnya dan menjadi satu sebuah kelompok dan menjadilah sebuah sistem. Dalam sistem tadi itu akan menggerakkan dari unsur-unsur tadi itu seperti sebuah mesin. Mesin itu kan kalau dibuka, ya, itu ada gearbox, ada gear-gear yang lain, dan laser, ada oli, dan lain sebagainya. Nah, itu dari merupakan unsur. Jadi kalau kita menentukan jadi satu itu menjadi sebuah sistem. Sistem itu adalah berupa mesin. Kemudian berproses. Prosesnya untuk apa? Misalkan tadi ada sistem itu berupa mesin tadi itu merupakan yang paling unsur. Prosesnya meliputi kumpulan tadi, kumpulan empat, apa ada ini jadi satu. Prosesnya itu untuk menggerakkan sebuah ada proses, ada tahap-tahapannya jadi sebuah sistem. Coba saya lanjutkan untuk diri kelompok sosial yang oleh kesatuan yang nyata. Ya, ini sepertinya berulang-ulang. Kesatuan yang nyata itu kembali menurut ada suatu kelompok manusia. Info itu orangnya ini itu. Sebenarnya sekian. Jadi nampak yang bisa kita lihat jumlahnya sekian, orangnya berapa, berapanya berapa, bentuknya apa, karena kita bisa melihatnya. Gitu. Kemudian yang ciri kedua adalah ada interaksi yang dilakukan. Jadi seperti kita di dalam kelas ini, jadi antara siswa satu dan siswa lain itu saling berhubungan, saling berinteraksi antara bukannya bersama saja, tapi bisa antara guru dan siswa, guru dan beberapa siswa. Yaitu itulah mengalami interaksi saling berhubungan. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu adanya keterpanikan, yaitu karena kesamaan ideologi atau pandangan itu. Jadi sudah jadi plastik. Kemudian yang berikutnya bersama. Saya lanjut, yang berikutnya memiliki struktur dan norma. Ini juga tadi sudah dibahas tadi barusan, kemudian yang kelima juga demikian. Persistem dan berproses juga sudah kita bahas barusan. Kemudian faktor-faktor pembentukan kelompok sosial ini atas dasar yang pertama adalah persamaan genealogis, karena persamaan berdasarkan garis satuan atau gen. Kemudian persamaan teritorial ini adalah persamaan karena wilayah. Kemudian persamaan kepercayaan atau ideologi tadi itu. Kemudian yang kedua adalah persamaan kepentingan. Faktor-faktor inilah yang membuat kita membentuk sebuah kelompok sosial. Faktor lainnya dalam bentukan kelompok sosial yang
adalah adanya kesadaran jenis yang sama, jenis yang sama, terkait kesadaran jenis yang sama. Apakah kaum muslim yang setiap Jumat melaksanakan sholat Jumat sadar kalau mereka itu dengan hati dan kita pun harus melaksanakan sholat Jumat dan melihat sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid. Dalam masjid itu merupakan sekumpulan orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian faktor lain yang kedua adanya hubungan sosial. Hubungan sosial ini atau disebut dengan interaksi sosial. Itu di dalam sebuah kelompok ini di dalamnya terdapat adanya hubungan sosial. Hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, individu satu dengan kelompok dan kelompok ketiga, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Jadi mereka itu membentuk sebuah kelompok, tentunya mereka memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Jadi tujuan dari tiap kelompok itu berbeda-beda. Kemudian berdasarkan faktor-faktor tadi itu, maka tipe-tipe umum dari kelompok adalah kategori statistik, minus minus minus, kalau bisa plus minus minus, kelompok sosial plus plus minus. Ini maksudnya adalah untuk satu dari tiga itu adalah untuk faktor yang di atas itu kesadaran, terus lingkungan sosial, yang adalah orientasi. Plusnya ini dikatakan ada, minus tidak ada, dan sebagainya. Anda lihat. Kemudian tipe kelompok sosial yang pertama adalah kategori statistik adalah pengelompokan atas dasar ciri tertentu sama. Nah, dikategorikan apa? Kemudian kategori sosial yang kedua adalah kategori sosial adalah kelompok individu yang sadar akan ciri-ciri yang sama. Jadi kelompok itu terbentuk dikarenakan mereka itu memiliki ciri-ciri yang sama. Sedang kita membentuk sebuah kelompok. Oh, ini kelompoknya orang-orang yang memiliki ciri yang sama, seperti orang yang dari Papua, orang Jawa, orang Sunda, orang Papua. Tentunya mereka ini ciri-ciri beda-beda. Dan kelompok sosial, keluarga aktif atau keluarga aktif itu adalah keluarga inti. Kemudian kelompok literatur ini adalah contohnya rumah. Contohnya adalah misalnya jadi suatu tempat dan lagi sekumpulan orang yang datang secara bersamaan dengan suatu kejadian tersebut itu berbentuklah suatu kelompok yang tidak dapat dikatakan apapun karena yang pertama tidak melihat tujuan kita itu apa, jadi bagaimana. Kemudian mereka pun mungkin tidak bersama oratoris satu-satu. Kemudian tipe kelompok sosial yang berbeda organisasi formal, yaitu setiap kelompok yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan. Sebagai contohnya, organisasi formal itu adalah partai politik. Partai politik itu dibentuk dengan memiliki misi-misi tertentu atau tujuan tertentu. Misalkan kita akan mengusung seseorang untuk menjadi
presiden. Jadi partai PDI itu usung Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi yang pertama adalah kelompok sosial, ini termasuk tipe kelompok primer dan sekunder. Tokohnya adalah CH Kuli. Dan klasifikasi kedua ikatan sosial. Tipe-tipenya adalah James Stark dan Jason Stark. Kehidupan dan kategori. Ini tokohnya adalah Polis, Ferdinand Polis. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga adalah bagian kerja. Ini termasuk tipe soldaris mekanik dan programming. Tokohnya adalah Emil Durkheim. Kemudian klasifikasi yang keempat adalah identitas diri. Ini tipe ini in group dan out group. Ini tokohnya Summer dan sistem hubungan. Tipenya formal dan informal. Tokohnya juga sama. Besar kecilnya kelompok. Ini tipe Monad, Dayet, Prayet. Tokohnya juga Josimel. Kemudian yang ke-7 dan 8, ke-8 juga demikian sama pokoknya. Itu klasifikasinya bukan acuan bersikap dan terbentuknya kelompok. Tipenya membership dan reference group. Itu terbentuknya kelompok. Ini termasuk tipenya atau sembilan bersama. Pokoknya adalah Josimel. Untuk kelompok primer dan sekunder, tipenya tadi itu. Untuk kelompok primer, bisa kita tandai dengan face to face atau tatap muka. Kalau hubungan sosial atau kelompok sosial sekunder ini adalah melalui perantau. Jadi kelompok sekunder adalah kelompok bukan inti. Ya, jadi kita simak di bawahnya itu. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang pertama kali jumpai untuk saling kenal, berinteraksi dan kerjasama cukup erat. Dengan anggota cukup akrab, personal dan spontan, sentimental dan eksklusif. Contohnya adalah keluarga atau keluarga. Kemudian yang berikutnya untuk CH Kuli ini merupakan syarat kelompok primer yang dalam kelompok secara fisik ini berdekatan satu sama lain. Jadi berinteraksi akrab. Kemudian yang kedua merupakan sebuah kelompok kecil seperti tadi itu keluarga tadi itu dalam bahkan kelompok sosial yang paling kecil. Kemudian yang ketiga adanya suatu kelangsungan benar. Jadi dalam sebuah keluarga mungkin antara satu bekalan karena mereka itu memiliki hubungan genetis maupun dekatan di ayah ibu itu yang membuat mereka menjadi langgeng. Kemudian yang berikutnya kelompok sekunder ini merupakan suatu kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Ya, dengan banyak orang seperti kelas, masyarakat, dan pada kelompok sebelasan, dengan bertanya sepak bola. Dalam kelompok sekunder ini, hubungannya tidak harus saling mengenal secara pribadi. Seperti tadi itu, sebelasan. Biasanya kita kalau melihat dari ke-11 sepak bola itu kan mereka ya, ada pemain kontrak. Jadi mereka itu antara satu dengan yang lain itu akrab. Jadi kurang mengenal antar pribadi dan sifatnya tidak berkembang. Karena tadi itu sifat kontrak. Jadi selama kontrak ada mereka itu bisa berhubungan. Kemudian nanti setelah kontraknya habis mereka akan kembali ke pertanyaan masing-masing.
Jadi, dikarenakan mereka berkumpul berdasarkan asas manfaat dan kepentingan yang sama. Nah, contohnya tadi itu 11. Mereka itu berdasarkan asas manfaat dan kepentingan yang sama. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menyala tadi itu. Kepentingan itu juga demikian. Jadi, dalam kelompok primer dan sekunder ini dalam masyarakat Indonesia ini tercermin dalam Siemens-Club dan Gesellschaft, Paguyuban dan Paguyuban. Perbedaan kelompok primer dan sekunder. Perbedaannya kelompok primer ini juga anggotanya relatif kecil, sekunder juga relatif besar. Kemudian pola hubungannya untuk yang primer ini mereka sangat pribadi, akrab dan informal. Kemudian kalau yang sekunder mungkin personal dan komunikasi ini untuk kelompok primer ini dengan tatap muka. Kalau sekunder mereka itu sedikit tatap muka. Sifat hubungan itu juga yang di kelompok primer permanen, beda dengan yang sekunder. Ini mereka sangat temporer atau tidak permanen. Kemudian dalam keputusan kelompok pada kelompok primer ini lebih bersifat tradisional dan yang kelompok sekunder ini lebih rasional dan menekankan pada efisiensi kerja. Dalam kelompok sekunder ini ada pembagian kerja seperti pada misalnya perkotaan. Ini ada upaya bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Itulah untuk penjelasan Siemens-Club dan Gesellschaft. Bagaimana pada kelompok Siemens-Club atau paguyuban itulah pemahaman kehidupan bersama di dalam jadi teknologi tim yang murni dan bersifat alamiah secara serta vital. Sebenarnya itu adalah keluarga kerabat dan kalau Gesellschaft atau yang ini adalah merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok menurut jangka waktu yang pendek dan bersifat kontraktual. Tadi ini seperti ada kesebelasan yang anggotanya itu adalah mereka sewaan semuanya. Ini Ferdinand Rose juga mengumpulkan dua kelompok tersebut dan dua bentuk omongan asas manusia yaitu Weizenwelle dan Kurzweil. Tapi ingat Weizenwelle dan Kurzweil. Baca dilanjutkan. Weizenwelle ini adalah merupakan bentuk kemauan yang dikodratkan yang timbul dari keseluruhan kehidupan. Di sini perasaan dan akal merupakan satu hidup yang alamiah dan organis. Jadi ini terbentuknya secara alamiah, tidak dipaksakan. Beda dengan Kurzweil ini, bentuk kemauan yang dipimpin oleh cara berpikir yang didasarkan pada akal. Ini merupakan kemauan pada tujuan-tujuan tertentu yang bersifat rasional. Kemudian Ferdinand ini juga memandang tersebut sebagai bentuk perkembangan orang-orang yang jadi kelompok perkembangan karena yang kepentingan rasional. Dikatakan kepentingan rasional mereka itu dikarenakan mereka telah memikirkan untung ruginya. Kalau saya bergabung dengan kelompok ini beribu sama berjati klub atau berjati juga harus mempertimbangkan untung dan ruginya ikut kelompok tersebut. Kemudian untuk ciri paguyuban.
Yang pertama inti, mereka itu hubungannya sangat mesra. Kemudian yang kedua adalah privat, ini bersifat pribadi. Dan yang ketiga adalah bersifat eksklusif. Jadi hubungan mereka hanya untuk kita saja, hanya untuk orang lain. Jadi bukan untuk orang lain di luar kita. Jadi misalnya kalau dalam waktu untuk network saja, tidak untuk masyarakat lain di luar kita. Nah, macam-macam paguyuban ini didasarkan pada yang pertama adalah blood, jenis kain blood ini didasarkan karena darah, ya darah tulang tentunya. Kemudian jenis place ini berdasarkan dari tempat atau wilayah, dan jenis kain main cobaannya dari masing-masing paguyuban. Nah, ini tugas kalian cari untuk paguyuban. Kemudian ada solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanis jadi karakteristik kehidupan masyarakat desa yang masih sederhana, jumlahnya relatif sedikit dan waktunya masih sederhana. Interaksi tatap muka ini juga masih sering dilakukan pada masyarakat mekanis. Ini bisa kita jumpai pada masyarakat desaan. Kemudian solidaritas organis ini kita temui pada masyarakat, karena pada masyarakat organis ini menjadi karakter kehidupan masyarakat yang sudah maju dan yang open. Dengan pembagian kerja yang jelas, setelah dulu aja dikatakan di dalam sebuah masyarakat yang sudah maju, justru ada pembagian kerja. Ini untuk orang yang berposisi sebagai guru, ada petani, ada pedagang, usaha, dan sebagainya. Ini adalah penjelasannya. Untuk in-group dan in-group ini adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya terdapat dalam dirinya sendiri, dalam kelompok itu sendiri. Ya, contohnya saya ini adalah anggota atau bagian dari keluarga saya, atau bagian dari SMA Muhammadiyah ini. Nah, ini saya mengidentifikasi. Jadi saya mengidentifikasi itu dengan jalan saya menjadi anggota SMA Muhammadiyah. Kemudian yang outgroup ini adalah kelompok sosial yang oleh anggota individunya diartikan sebagai lawan in-groupnya. Nah, kita semuanya di sini di kelas ini adalah merupakan in-group. Dan ada beberapa siswa yang datang dari sekolah lain, nah itu adalah merupakan outgroup. Gitu. Kemudian formal dan informal. Kelompok formal atau formal group ini adalah kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk membentuk hubungan antar sesamanya. Di dalam sebuah kelompok formal itu dibentuk bersama-sama, di dalamnya ada aturannya yang tegas supaya kelompok itu bisa tertib, bisa diatur, dan sebagainya. Beda dengan informal group. Informal group ini adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas dan tegas. Contohnya tadi itu ada kelompok yang tidak teratur. Contohnya tadi ada kecelakaan, terus ada tiba-tiba sekelompok orang yang datang untuk melihat kecelakaan tadi. Itu adalah merupakan bentuk informal group. Kemudian membership dan referensi group. Membership group ini adalah merupakan suatu kelompok di mana orang secara resmi menjadi member, menjadi anggotanya. Seperti kita di sini, saya adalah bagian dari SMA 4. Tentunya saya memiliki keanggotaan seperti kalian di sini sebagai anggota siswa Muhammadiyah. Itu dibuktikan dengan
kartu pelajar kalian. Beda lagi dengan referensi grup, adalah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang. Jadi bukan menjadi anggota kelompok tersebut, tapi untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Jadi untuk yang referensi itu adalah hanya acuan saja, bukan menjadi anggota kelompok tersebut. Kemudian dalam kelompok sosial, konsekuensi yang pertama adalah sikap antipati, primordialisme, etnosentrisme, konflik yang mengarah pada disintegrasi, penyesuaian, atau integrasi. Konsekuensi dalam kelompok sosial. Konsekuensinya apabila terbentuk kelompok sosial dari ini. Ya, saya rasa sampai di sini pertemuan pada siang hari ini. Mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang dengan subbab yang berbeda pula. Pak Jati berharap kalian selalu sehat, selalu bahagia, sehingga bisa membentuk imun-imun yang baik dan bisa menjaga badan kita menjadi tetap sehat. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam masa pandemi ini, Pak Jati berharap kalian selalu menjaga kesehatan. Semoga kita nanti akan bertemu lagi di dalam kelas. Bisa bisa bertatap muka dengan kalian, bisa bersandar gurau. Jadi apabila kita kalau hanya lewat daring ini, kita bergurau dan bertatap muka dengan kalian, rasanya kurang pas, kurang begitu akrab, karena dibatasi oleh sinyal. Ya, begitu saja pada pertemuan hari ini. Pak Jati akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.